Imam Maliki memiliki nama lengkap adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi atau Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 714 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 800 Masehi. Malik bin Anas adalah seorang imam besar dan sekaligus ilmuwan muslim, pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki. Salah satu murid Imam Maliki adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 767 Masehi dan beliau wafat pada tahun 820 Masehi. Muhammad bin Idris dikenal dengan Imam Syafi'i dan pendiri mazhab Syafi'i. Keduanya sama-sama merupakan imam besar dan ilmuwan muslim yang sangat terkenal di zamannya. Pada suatu hari terjadi pembicaraan yang cukup alot antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berdebat mengenai rezeki. Imam Malik berpendapat bahwa sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki pada masing-masing hambanya. Rezeki itu tidak mungkin tertukar. Andai seorang hamba tidak bekerja sekalipun, rezeki itu akan tetap ada. Demikian ungkap Imam Malik. Imam Syafi'i memiliki pendapat berbeda. Menurutnya rezeki itu harus diusahakan, itu juga bagian dari takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki, kata Imam Syafi'i. Guru dan murid itu tetap bersekukuh pada pendapatnya masing-masing. Hingga suatu ketika Imam Syafi'i keluar berjalan dan melihat serombolan orang petani tengah memanen anggur. Dia pun membantu mereka. Setelah pekerjaan selesai, Imam Syafi'i memperoleh imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Imam Syafi'i sangat gembira, bukan karena mendapatkan anggur, tetapi pemberian itu telah menguatkan pendapatnya. Jika burung tak terbang dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapat rezeki? Seandainya dia tak membantu memanen, niscaya tidak akan mendapatkan anggur. Imam Syafi'i bergegas menjumpai gurunya Imam Malik sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya. Beliau bercerita, Imam Syafi'i sedikit mengeraskan bagian kalimat, seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu, membantu memanen anggur, tentu saja anggur ini tidak akan pernah sampai di tangan saya. Mendengar itu gurunya Imam Malik tersenyum seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Imam Malik berucap pelan-pelan, sehari ini aku memang tak keluar, hanya mengambil tugas sebagai guru, dan sedikit berpikir alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur segar untukku. Saya tak bekerja seperti burung dalam contoh tadi. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya, tambah Imam Malik. Guru dan murid itu saling pandang lalu kemudian tertawa. Dua imam mazhab mengambil dua hukum yang berbeda dari hadis yang sama. Begitulah cara ulama bila melihat perbedaan, bukan dengan cara menyalahkan orang lain dan hanya membenarkan pendapatnya.